Sebuah kekaisaran di mana emas mengalir seperti air, istana dipenuhi permadani sutra dari Persia, dan kapal-kapal dagang mereka menguasai 3 samudra. Tapi yang lebih mengejutkan, benarkah Sultan Utsmaniyah pernah lebih kaya dari Raja Inggris? Simak sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejarah. Semoga kalian semua sehat selalu dan penuh semangat. Selamat datang di channel Sejarah Islam Dunia, tempatnya kisah-kisah sejarah Islam yang penuh hikmah dan membuka wawasan. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bantu kami sebarkan kisah emas dari peradaban Islam ke seluruh dunia. Pada awal abad ke-16, kabut tipis menyelimuti Selat Bosporus, sementara suara azan menggema dari menara-menara masjid yang menjulang tinggi. Di seberang pelabuhan, kapal-kapal besar dari India, Persia, bahkan jauh dari negeri Tiongkok bersandar, menurunkan rempah-rempah, kain sutra, dan logam mulia. Kota ini, pusat dari Kekaisaran Utsmaniyah, berdetak seperti jantung ekonomi dunia. Dan di jantungnya berdiri seorang pemimpin besar yang kelak dijuluki Sulaiman the Magnificent. Kekaisaran Utsmaniyah bukan dibangun dalam semalam. Ia tumbuh dari pondasi yang kokoh, keimanan, kekuatan militer, dan kecerdasan ekonomi. Ketika Sultan Sulaiman naik tahta pada tahun 1520, kekaisaran ini telah memiliki fondasi perdagangan yang menggurita. Tapi di tangannya, kekayaan itu tidak hanya terjaga, melainkan tumbuh pesat, melesat bak roket yang menembus batas langit kekuasaan. Apa rahasianya? Pertama, posisi geografis Utsmaniyah sungguh strategis. Bayangkan dunia saat itu seperti permainan papan besar. Di barat, Eropa sedang sibuk dengan perang antar kerajaan. Di timur, Kekaisaran Safawi dan Mughal sedang berkompetisi dalam dominasi budaya dan agama. Dan di tengah-tengah semua itu, berdirilah Utsmaniyah, menghubungkan jalur sutra dari Asia ke Eropa, dari Afrika ke Laut Tengah, dari Samudra Hindia hingga ke Balkan. Utsmaniyah adalah simpul dari simpul dunia. Infrastruktur ekonomi dibangun secara sistematis. Para arsitek bukan hanya mendirikan masjid dan istana, tapi juga caravanserai, semacam hotel untuk para pedagang, lengkap dengan pasar dan tempat ibadah. Kota-kota seperti Bursa, Edirne, dan Konya dipoles menjadi pusat dagang, dengan sistem logistik yang memungkinkan hasil pertanian dari Anatolia masuk ke pasar Eropa, dan barang-barang eksotis dari timur masuk ke jantung kekaisaran. Pusat pemerintahan di Istanbul berkembang menjadi mercusuar kemewahan dan efisiensi. Di sana, para menteri keuangan, ahli logistik, dan duta besar dari seluruh dunia berdiskusi, merancang kebijakan yang tak hanya memperkaya rakyat Utsmaniyah, tapi juga menciptakan stabilitas jangka panjang. Satu contoh penting adalah sistem timar, tanah milik negara yang diserahkan kepada pejabat militer sebagai balasan jasa yang harus mereka kelola dan hasilkan. Pajak dari tanah ini kemudian disetor ke negara, menciptakan aliran pendapatan yang besar tanpa harus menguras rakyat jelata. Tapi bukan hanya tanah dan logistik yang mendatangkan kekayaan. Perdagangan internasional lah yang menjadi sumber emas sesungguhnya. Pelabuhan Aleppo menjadi gerbang rempah-rempah, kemenyan, dan zamrud dari Yaman dan India. Pelabuhan Izmir menerima kain dari Damaskus, logam dari Balkan, dan keramik dari Tiongkok. Dan yang paling menguntungkan, sistem pajak bea cukai yang cerdas, di mana setiap kapal asing yang melintas harus membayar upeti atau menyumbangkan bagian dari barang dagangannya kepada negara. Sultan Sulaiman tahu betul, kekayaan bukan untuk ditimbun, tapi untuk diatur dan disebar secara strategis. Ia membangun sistem keuangan berbasis Bait al-Mal, semacam bendahara negara yang terstruktur rapi dengan catatan yang detil. Bahkan disebutkan dalam literatur sejarah, Sultan mengangkat ahli ekonomi dari berbagai etnis, termasuk Yahudi, Yunani, dan Armenia, untuk mengelola pembukuan negara, asalkan mereka loyal dan jujur. Kekayaan pun terus mengalir, karena dikelola dengan disiplin. Di sisi militer, pasukan Janisari yang terkenal tangguh, tidak hanya menjadi pelindung wilayah, mereka juga pengawal konfu dagang. Bahkan kadang ikut serta dalam ekspedisi pelayaran dagang ke Afrika Timur dan Laut Merah.
Hal ini menciptakan rasa aman bagi pedagang lokal dan asing, yang kemudian membuat Kekaisaran Utsmaniyah menjadi pusat perputaran uang yang sangat cepat. Emas mengalir dari Alexandria, Baghdad, hingga Budapest. Dan jangan lupakan zakat. Ya, pilar Islam yang satu ini juga menjadi alat pemerataan kekayaan. Zakat dikelola negara secara resmi, dan digunakan untuk membangun rumah sakit, tempat penampungan, serta sekolah-sekolah. Dengan sistem ini, para fakir miskin ikut merasakan manfaat dari kemakmuran negara. Tak heran jika para penjelajah Eropa seperti Ogier Ghiselin de Busbecq terkesima saat mengunjungi Istanbul, karena melihat kota besar yang damai, tertib, dan makmur. Suasana kota Istanbul kala itu sangat hidup. Pedagang Yahudi menjual logam dari Jerman, sementara pedagang Arab memperdagangkan kain dari India. Di pasar Mesir, yang kini disebut Misir Ars, aroma rempah-rempah bercampur dengan suara tawar-menawar dari berbagai bahasa. 1 kilo lada dari Malabar bisa setara dengan beberapa koin emas. Dan semua ini, seluruh perdagangan dan kemewahan itu, mengalir melalui Kekaisaran Utsmaniyah dan langsung memperkaya negara. Sultan tidak hanya menyimpan kekayaannya dalam brankas emas. Ia menggunakannya untuk membiayai pembangunan besar, Masjid Suleimaniye, sekolah-sekolah tinggi, perpustakaan dengan manuskrip dari 3 benua, dan sistem kanal air bersih di Istanbul yang masih berdiri hingga kini. Kekayaan Utsmaniyah bukan hanya kas fisik, tapi juga aset budaya dan ilmu pengetahuan. Ada satu kisah terkenal dari tahun 1535. Saat Duta Besar Prancis datang ke Istana Topkapi, ia membawa hadiah mewah berupa permata, jam, dan baju zirah. Tapi yang membuat mereka tercengang bukanlah sambutan hangat, melainkan ketika Sultan menunjukkan koleksi pribadi perpustakaan dan emas-emas berukir dari Makkah yang hanya dipakai saat hari raya. Prancis, negara maju Eropa saat itu, terdiam, karena menyadari bahwa Istanbul jauh lebih kaya dari Paris. Pusat keuangan kekaisaran berada di kompleks istana, tapi juga tersebar dalam sistem wakaf. Banyak bangsawan dan orang kaya mendirikan lembaga sosial berbasis wakaf, yang dana operasionalnya berasal dari keuntungan properti dan bisnis. Inilah salah satu alasan mengapa kesejahteraan rakyat Utsmaniyah jauh lebih merata dibanding kerajaan Eropa kala itu. Singkatnya, pada abad ke-16, Kekaisaran Utsmaniyah bukan sekadar besar secara teritori. Mereka adalah kekuatan ekonomi dunia. Saat banyak kerajaan Eropa sedang bangkit dari kegelapan abad pertengahan, Utsmaniyah sudah menciptakan sistem keuangan yang canggih, infrastruktur dagang yang terintegrasi, dan kekayaan budaya yang tak tertandingi. Dan semua ini hanya permulaan dari apa yang akan menjadi salah satu kekaisaran terkaya dalam sejarah umat manusia. Ketika kita berbicara tentang kekayaan Kekaisaran Utsmaniyah, bayangan orang seringkali tertuju pada emas-emas rampasan perang, harta karun dari ekspansi militer, atau pajak dari wilayah jajahan. Tapi sesungguhnya, rahasia kekayaan sejati Utsmaniyah terletak jauh lebih dalam, lebih rumit, dan bahkan lebih cerdas. Apa yang tidak banyak orang tahu adalah bahwa kekaisaran ini membangun sumber kekayaan berlapis, yang berasal dari sektor-sektor tak terduga, mulai dari tanah pertanian, sistem monopoli, hingga industri hiburan dan parfum. Bahkan, di bawah permukaan dunia militer dan agama, Utsmaniyah menciptakan sistem ekonomi terorganisir yang menyentuh setiap sudut kehidupan warganya, dari petani di pedesaan Anatolia, hingga pedagang Yahudi di pasar Istanbul, hingga duta besar Eropa di pelabuhan Izmir. Mari kita mulai dari yang paling dasar, pertanian. Utsmaniyah tahu bahwa kekuatan sejati negara bukan hanya di medan perang, tapi di ladang-ladang gandum dan kebun buah. Mereka membagi tanah negara menjadi 2 kategori besar, mulk dan miri. Tanah mulk adalah milik pribadi, tapi miri adalah milik negara yang disewakan kepada para petani melalui sistem timar dan iltizam. Petani boleh mengolahnya, tapi harus membayar bagian hasil kepada negara. Inilah salah satu sistem pertanian terpadu paling rapi di dunia Islam. Dan tidak berhenti di situ. Dalam catatan arsip Topkapi, disebutkan bahwa negara memiliki hak penuh atas kebun zaitun, ladang kapas, hingga perkebunan buah delima di wilayah Suriah dan Palestina.
Hasil-hasil ini kemudian diproses dan diekspor ke Eropa, menghasilkan keuntungan besar yang masuk langsung ke kas kekaisaran. Bahkan, Sultan sendiri memiliki perkebunan pribadi yang dikelola oleh hamba sahaya terpelajar. Sebagian besar dari mereka adalah orang Balkan yang masuk Islam dan diangkat menjadi birokrat. Namun ladang-ladang itu hanyalah permukaan dari samudra ekonomi yang lebih luas. Sumber kekayaan utama lainnya datang dari monopoli dagang. Ya, Utsmaniyah bukan sekadar pengawas pelabuhan. Mereka mengendalikan barang-barang yang diperbolehkan keluar dan masuk wilayahnya. Beberapa barang yang mereka kuasai penuh antara lain garam, tembakau, kopi, gula, minyak zaitun, safron, hingga kain sutra. Garam, misalnya. Di wilayah Anatolia bagian tengah terdapat tambang garam besar yang disebut Tuzgolu. Garam dari tempat ini sangat dicari karena kemurniannya. Pemerintah Utsmaniyah melarang siapapun memperdagangkannya tanpa izin resmi. Monopoli ini sangat ketat. Bahkan, pelanggar bisa dihukum potong tangan jika kedapatan menyelundupkan garam ke luar negeri tanpa izin. Tembakau adalah contoh lainnya. Pada abad ke-17, ketika budaya merokok mulai masuk dari Amerika Latin ke Eropa dan Timur Tengah, Utsmaniyah melihat peluang besar. Mereka segera membentuk departemen khusus untuk mengawasi perdagangan tembakau, dan hanya orang-orang tertentu yang diberi lisensi untuk menanam dan menjualnya. Harga dinaikkan, pajak diberlakukan, dan keuntungannya luar biasa. Dan siapa sangka, kopi, minuman yang kini dianggap biasa, pernah menjadi salah satu komoditas paling mahal dan mewah di dunia Islam. Utsmaniyah memonopoli ekspor biji kopi dari Yaman dan Ethiopia, menjualnya dalam bentuk bubuk di kafe-kafe elit Istanbul dan Alexandria. Bahkan ada kantor khusus bernama Kahve Chiba di istana, yang bertanggung jawab atas penyimpanan, pengolahan, dan penyajian kopi bagi sultan dan para bangsawan. Namun sistem monopoli itu tak akan sempurna tanpa kontrol atas jalur transportasi dan pelabuhan. Sultan dan para wazir tahu betul, siapapun yang menguasai laut, menguasai emas. Karena itu, pelabuhan-pelabuhan strategis seperti Alexandria, Basra, Beirut, dan Izmir dikuasai penuh oleh kekaisaran. Mereka bukan hanya mengawasi pelayaran, tapi juga memungut bea masuk dan keluar. Pajak pelabuhan ini bahkan menjadi pemasukan tetap negara yang nilainya triliunan jika dihitung dalam kurs modern. Di setiap pelabuhan, terdapat kantor bea cukai lengkap dengan akuntan, pengacara, dan bahkan juru tulis multibahasa, Turki, Arab, Persia, Latin, dan Ibrani. Mereka mendata setiap barang yang masuk, memeriksa isi kapal, dan memastikan negara mendapatkan bagian. Bahkan kapal-kapal Kristen dari Genoa dan Venesia harus membayar capitation tax, jizyah perdagangan, karena berdagang di wilayah Muslim. Utsmaniyah pun makin kaya, tanpa harus mengangkat senjata. Namun tak semua kekayaan berasal dari barang-barang keras. Utsmaniyah juga pandai memainkan ekonomi hiburan dan budaya. Ya, terdengar mengejutkan. Tapi kerajaan ini punya sistem yang memungkinkan pertunjukan seni, festival, dan event keagamaan menjadi alat ekonomi. Misalnya, setiap musim haji, ribuan orang dari Afrika Utara dan Asia Tengah melintasi wilayah Utsmaniyah. Negara menyediakan penginapan, pasar, dan jalur perlindungan. Semua dikenakan tarif yang sah. Ini menciptakan pemasukan musiman yang tinggi. Begitu juga dengan industri parfum, sabun, dan tekstil. Di Aleppo dan Damaskus, terdapat ribuan pengrajin lokal yang memproduksi parfum dari mawar, melati, dan bunga jeruk. Barang-barang ini dikemas dalam botol kaca mewah dan diekspor ke Eropa sebagai barang elit. Bahkan, pada tahun 1564, Istana Topkapi mencatat pemasukan sebesar 40.000 koin emas hanya dari ekspor parfum dan sabun ke wilayah Prancis dan Spanyol. Jangan lupakan pula sistem perbankan informal yang dijalankan oleh komunitas Yahudi dan Armenia. Mereka dipercaya untuk menyimpan kekayaan sultan dalam bentuk emas, perak, dan bahkan surat berharga. Mereka juga bertindak sebagai agen penukaran mata uang bagi pedagang asing. Sebagai imbalannya, mereka mendapat perlindungan penuh dan hak istimewa untuk tinggal di wilayah elit Istanbul.
Semua ini menciptakan ekosistem ekonomi yang saling menopang dan terus bertumbuh. Dan di atas semua itu, adalah kecerdikan Sultan dan para penasihatnya dalam memanipulasi nilai mata uang. Mereka mencetak koin dinar dan akçe secara teratur, menyesuaikan nilai tukar dengan harga pasar dunia. Bahkan dalam beberapa kasus, mereka menarik uang dari pasar untuk mencegah inflasi, sebuah teknik ekonomi modern yang sudah dilakukan Utsmaniyah ratusan tahun sebelum negara-negara lain mengenalnya. Inilah yang membuat para penjelajah dan duta besar dari Eropa sering menuliskan kekaguman mereka terhadap sistem keuangan Utsmaniyah. Mereka datang membawa citra Muslim barbar, namun pulang dengan rasa malu setelah melihat bahwa orang-orang Islam memiliki sistem ekonomi yang jauh lebih teratur, disiplin, dan kaya. Sumber kekayaan Utsmaniyah tidak berdiri sendiri. Ia adalah hasil dari sistem yang kompleks, cerdas, dan terintegrasi antara budaya, agama, ekonomi, dan politik. Dan yang lebih mengejutkan, semua ini dilakukan tanpa sistem kapitalisme modern, tanpa bank sentral, tanpa World Bank atau IMF. Mereka menggunakan prinsip Islam, keadilan sosial, dan kepemimpinan visioner untuk menciptakan peradaban emas. Sebuah ruangan seluas lapangan sepak bola, dikelilingi oleh dinding marmer putih, dihiasi emas murni di setiap sisi ukiran, dan langit-langitnya menggantung 300 lentera kristal yang dikirim langsung dari Venesia. Di tengah ruangan itu, berdiri seorang pria berjubah sutra dari Damaskus, mengenakan sabuk berhias zamrud selebar 2 jari, dan di tangannya tergenggam tongkat berlian dari India. Dialah Sultan, penguasa kekaisaran Utsmaniyah, manusia yang disebut-sebut lebih kaya dari gabungan semua raja Eropa. Gaya hidup Sultan bukan sekadar simbol kemewahan. Ia adalah pernyataan kekuasaan, kekuatan, dan kestabilan. Dari istana megah Topkapi di Istanbul, hingga istana Dolmabahce yang kemudian dibangun di masa selanjutnya, kemewahan Sultan terlihat di segala penjuru, dari permadani Persia yang membentang di lantai, hingga jam astronomi buatan Swiss yang hanya dimiliki oleh 2 orang di dunia, salah satunya adalah Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Tapi bagaimana sebenarnya kehidupan sehari-hari seorang Sultan Utsmaniyah? Setiap pagi dimulai dengan ritual khusus. Saat matahari baru menyembul di ufuk timur, para pelayan yang telah berjaga semalaman akan membunyikan lonceng perak kecil sebagai tanda waktu tahajud Sultan. Ruangan Sultan sudah dipanaskan dengan tungku kayu gaharu, kayu mahal dari India yang aromanya menenangkan dan digunakan hanya untuk raja. Air hangat disiapkan dalam kendi tembaga bersulam emas untuk membasuh wajah. Handuknya terbuat dari kapas Mesir, ditenun khusus oleh perajin istana. Setelah salat subuh, Sultan biasanya membaca Al-Quran yang ditulis tangan menggunakan tinta emas. Mushaf ini disimpan dalam peti berhias delima dan safir, yang hanya boleh disentuh oleh pelayan tertentu. Tidak semua orang diizinkan mendekati Sultan. Bahkan, hanya segelintir pejabat tinggi yang boleh melihat wajahnya secara langsung. Keberadaan Sultan dijaga ketat, karena dalam dirinya tertanam 2 identitas sekaligus, Raja Dunia dan Khalifah umat Islam. Makanan Sultan pun mencerminkan kekayaannya. Makanan utama disiapkan oleh para koki terbaik dari berbagai wilayah kekaisaran. Ada ahli masak dari Azerbaijan, koki pembuat roti dari Damaskus, ahli sup dari Bosnia, hingga pembuat manisan dari Konya. Setiap hidangan harus melalui 3 lapisan penjaga rasa, untuk mengecek kualitas, racun, dan estetika. Hidangan favorit Sultan Sulaiman antara lain adalah daging kambing muda panggang madu, nasi kebuli saffron, dan sup almond hangat. Minumnya, sirup delima dingin, yang dibuat dari jus asli dan madu bunga jeruk. Bukan hanya makan dan tidur yang mewah. Sultan memiliki koleksi pakaian pribadi yang setara dengan museum. Di ruang penyimpanan istana, tersimpan lebih dari 2.000 jubah Sultan dari berbagai jenis kain, katun Mesir, sutra Persia, beludru India, dan brokat Anatolia. Tiap jubah memiliki makna, dikenakan sesuai musim dan acara. Jubah untuk sholat Jumat berbeda dengan jubah untuk menyambut tamu asing. Bahkan, beberapa di antaranya dihiasi batu permata asli seperti rubi dan zamrud di bagian kerahnya. Koleksi permata Sultan juga tak main-main. Di antara koleksi terkenal adalah
Kak Elmas, berlian 86 karat yang kini menjadi ikon museum Topkapi. Ada pula jam tangan berhiaskan intan dari Swiss, cincin safir biru dari Burma, dan kalung mutiara berlapis yang panjangnya hampir selutut. Sultan bukan hanya mengenakan kemewahan, ia menyimpannya, mengoleksinya, dan bahkan mewariskannya sebagai simbol kekuasaan turun-temurun. Di luar urusan pribadi, Sultan juga memiliki harta istana yang dikelola negara. Gudang utama kekaisaran disebut Hazini Amire, tempat penyimpanan semua emas, logam mulia, artefak, kain, dan benda mewah lainnya. Di masa puncak kekuasaan, tercatat lebih dari 150.000 peti emas dan perak yang tersimpan. Bahkan, ada ruangan khusus berisi ratusan pedang bertatahkan berlian, pelindung dada dari emas murni, dan mahkota pernikahan yang digunakan putri Sultan. Sultan Sulaiman sendiri bukan hanya memerintah dari balik istana. Ia juga membiayai proyek-proyek raksasa menggunakan kekayaan pribadinya. Pembangunan Masjid Suleimaniye, bendungan air, rumah sakit, madrasah, dan jembatan. Seluruhnya dibiayai dari hasil pajak, wakaf, serta keuntungan dari bisnis kerajaan yang dijalankan oleh para pengelola keuangan istana. Gaya hidupnya yang megah tak menghalangi visinya dalam membangun peradaban. Dalam jamuan diplomatik, Sultan selalu memastikan bahwa tamu dari negeri asing menyaksikan kekayaan Utsmaniyah secara nyata. Para duta besar Eropa sering dikejutkan oleh jamuan makan malam yang dihidangkan dengan peralatan emas, anggur delima dalam gelas kristal, dan musik dari orkestra istana. Semua ini bukan hanya untuk memanjakan tamu, tapi untuk mengirimkan pesan, ini kekaisaran yang tak bisa ditundukkan. Yang mengejutkan lagi, kekayaan pribadi Sultan tak hanya bersumber dari pajak. Ia juga memiliki saham dalam beberapa kegiatan dagang kerajaan, ekspor kopi, tekstil, perhiasan, dan bahkan perniagaan kuda Arab. Ada departemen khusus di bawah otoritasnya yang disebut Has Hazin, yang mengelola kekayaan pribadi keluarga Sultan. Aset-aset ini dihitung dan diaudit setiap tahun oleh juru tulis istana, dan catatannya dijaga ketat dalam bentuk kitab berjilid emas. Kehidupan dalam harem pun menjadi dunia tersendiri. Para selir Sultan, khususnya yang menjadi Haseki Sultan, selir utama, mendapatkan hadiah berupa tanah, perhiasan, bahkan budak pribadi. Hurrem Sultan, istri resmi Sultan Sulaiman, memiliki tanah wakaf yang menghasilkan ribuan koin emas tiap tahun, yang ia gunakan untuk membangun rumah sakit dan dapur umum bagi rakyat miskin di Yerusalem dan Makkah. Namun, bukan berarti semua itu adalah kemewahan kosong. Kekayaan Sultan menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Emasnya digunakan untuk membiayai perang, membayar tentara Janissary, mendanai ekspansi ilmu pengetahuan, dan mendukung ulama. Bahkan, Sultan memiliki kewajiban tahunan untuk menyumbangkan sejumlah besar emas ke Masjidil Haram di Mekah sebagai bentuk penghormatan spiritual dan politik. Seorang sejarawan Eropa pernah menulis, kekayaan Raja Inggris hanyalah kabut pagi jika dibandingkan dengan cahaya kemegahan Sultan Istanbul. Pernyataan ini bukan hiperbola. Raja Inggris pada masa yang sama, Henry VIII, bahkan harus mencetak ulang koin dan menjual tanah gereja untuk menutup utang kerajaan. Sementara Sultan Sulaiman membangun masjid setinggi langit tanpa meminjam satu koin pun dari negara asing. Gaya hidup Sultan adalah representasi dari kekaisaran yang luar biasa. Ia bukan hanya hidup dalam kemewahan, ia mengatur dan mengalirkannya ke seluruh penjuru kekaisaran. Ia menjadikan hartanya sebagai alat dakwah, kekuasaan, dan warisan. Bahkan, ketika ia wafat, makamnya di kompleks Masjid Suleimaniye dipenuhi bukan hanya oleh ulama dan prajurit, tapi juga rakyat biasa yang tahu betul, kemewahan Sultan bukan penghambur-hamburan, melainkan penanda peradaban besar. Kekayaan dan kejayaan yang begitu megah, pada akhirnya tak mampu menahan gerusan zaman dan kelalaian para penerus tahta. Setelah wafatnya Sultan Sulaiman Al-Kanuni, perlahan tapi pasti, kekuatan Imperium Utsmaniyah mulai menunjukkan retakannya. Bukan karena serangan dari luar semata, namun justru dari dalam, korupsi, perebutan kekuasaan, dan melemahnya sistem administrasi yang dulu begitu tertata. Di balik gemerlap istana Topkapi, mulai tumbuh benih kehancuran. Inilah awal dari kisah yang memilukan,
saat kerajaan yang pernah membuat Eropa tunduk mulai digerogoti dari dalam. Awalnya, tak banyak yang sadar. Kekaisaran Utsmaniyah masih luas. Penduduknya masih setia. Tapi yang tak terlihat adalah bagaimana mekanisme negara perlahan kehilangan daya. Di masa Sultan Murad III, jumlah pejabat dan birokrat membengkak dengan cepat. Posisi penting bukan lagi berdasarkan kapabilitas, tapi seberapa besar uang pelicin yang bisa diberikan. Korupsi merajalela. Birokrasi mandek. Setiap kebijakan dipenuhi dengan sogokan dan intrik. Bahkan jabatan wazir agung, posisi tertinggi di bawah sultan, tak lagi mencerminkan kecakapan politik, melainkan permainan istana yang licik dan penuh jebakan. Kehidupan istana menjadi panggung sandiwara politik yang mematikan. Harem, yang dulunya menjadi tempat pendidikan calon ibu bangsa, berubah menjadi pusat kekuasaan terselubung. Banyak keputusan penting kerajaan justru lahir dari bisikan para selir dan kasim, bukan dari para penasihat ulung atau panglima perang. Intrik dan pembunuhan menjadi makanan sehari-hari. Kakak membunuh adik demi tahta. Ibu meracuni anak demi pengaruh. Dalam diam, istana menjadi kuburan diam-diam bagi para pewaris yang dianggap terlalu berpotensi mengganggu kekuasaan yang sedang berkuasa. Kondisi ini diperparah oleh melemahnya militer Utsmaniyah. Janissary, pasukan elit yang dulu terkenal sebagai pengawal setia sultan, berubah menjadi kelompok yang korup dan haus kekuasaan. Mereka bukan lagi pelindung negara, melainkan alat politik yang sering memberontak jika tuntutan kenaikan gaji tak dipenuhi. Bahkan, tak jarang mereka menggulingkan sultan hanya karena tak puas. Kedisiplinan lenyap, latihan perang diabaikan. Pasukan yang dulu menaklukkan Eropa Timur dan Afrika Utara kini lebih sibuk dengan urusan istana dan kekayaan pribadi. Sementara itu, dunia luar terus berubah. Revolusi industri mulai menggeliat di Eropa Barat. Inggris, Perancis, dan Belanda memperkuat armada laut, memperluas koloni, dan memperkenalkan sistem ekonomi modern berbasis produksi massal dan perbankan. Tapi Utsmaniyah, yang dulu menjadi penghubung perdagangan dunia, tertinggal. Mereka tetap bergantung pada sistem lama yang feodal dan kaku. Ketika Barat memperkuat armada dengan kapal uap dan senjata modern, Utsmaniyah masih mengandalkan kavaleri tradisional dan senapan usang. Perdagangan pun mulai meninggalkan wilayah Utsmaniyah. Jalur laut yang dulu mereka kuasai perlahan diambil alih oleh Portugis dan Belanda. India, yang dulu menjadi sumber rempah-rempah dan kekayaan lewat pelabuhan Basra dan Laut Merah, kini lebih banyak diakses lewat Laut Selatan yang dilewati kapal-kapal Eropa. Pemasukan pajak menurun drastis. Tapi pengeluaran negara, terutama untuk membayar birokrat dan tentara bayaran, justru meningkat. Ironisnya, untuk menutup defisit ini, para sultan justru mengambil kebijakan yang sangat berisiko, meminjam dari Eropa. Perjanjian-perjanjian hutang mulai diteken dengan bankir-bankir Prancis dan Inggris. Awalnya tampak menguntungkan, Utsmaniyah bisa membiayai pembangunan dan perang. Tapi bunga yang tinggi dan ketergantungan jangka panjang membuat keuangan negara berada dalam cengkeraman kekuatan asing. Dalam beberapa dekade saja, sebagian besar pendapatan negara sudah disisihkan hanya untuk membayar bunga hutang. Kondisi ini menimbulkan efek domino. Ketika rakyat mulai merasakan beban pajak yang tinggi, kepercayaan terhadap sultan menurun. Pemberontakan kecil mulai muncul di wilayah-wilayah perbatasan seperti Mesir, Balkan, dan Arab. Sultan-sultan yang naik tak lagi punya karisma seperti Sulaiman. Banyak dari mereka bahkan hanya menjadi boneka para wazir atau militer. Tak ada visi panjang, hanya sekadar mempertahankan tahta dalam kekacauan yang terus meluas. Dalam situasi genting ini, Eropa mulai mencium bau kelemahan. Negara-negara seperti Rusia dan Austria-Hungaria mulai menggencarkan serangan di wilayah perbatasan. Kekalahan demi kekalahan diterima oleh tentara Utsmaniyah. Wilayah yang dulunya ditaklukkan dengan darah dan kehormatan, kini jatuh satu persatu seperti daun kering diterpa angin. Bulgaria, Serbia, Yunani, semua mulai melepaskan diri. Dan yang paling menyakitkan adalah saat Mesir, permata Islam di Afrika, dikuasai oleh Inggris pada abad ke-19.
Pilar kekuatan Utsmaniyah, militer, birokrasi, perdagangan, dan agama, semuanya mulai retak. Para ulama yang dulu menjadi penjaga moral kerajaan mulai terpecah. Sebagian terlibat dalam politik, sebagian lainnya diam demi keselamatan diri. Rakyat mulai bertanya, apakah ini akhir dari kejayaan kita? Namun, meskipun retakan sudah di mana-mana, istana tetap berdiri megah. Masih ada pesta, masih ada musik dan tarian. Para sultan masih mengenakan jubah emas, duduk di singgasana permata. Tapi itu semua hanyalah topeng. Di balik kemegahan itu, tersembunyi istana yang rapuh. Waktu tinggal menunggu untuk semuanya runtuh, dan dunia pun menyaksikan bagaimana sebuah kekaisaran raksasa mulai menyusut hingga hanya menjadi bayangan dari kejayaan masa lalu. Namun sejarah selalu menulis kisah tentang naik dan turunnya kekuasaan. Setelah berabad-abad berada di puncak kejayaan, tanda-tanda kejatuhan kekaisaran Utsmaniyah mulai muncul. Retaknya pilar-pilar kemegahan ini tidak terjadi dalam semalam. Layaknya bangunan megah yang perlahan-lahan mengalami keretakan kecil di dindingnya, demikian pula dengan fondasi ekonomi dan politik Utsmaniyah yang mulai goyah. Dalam catatan sejarah, para sejarawan menyebut masa ini sebagai The Sick Man of Europe, sebuah julukan yang mengandung ironi mendalam, mengingat pada satu masa, negeri ini pernah menjadi simbol kekuatan absolut yang disegani dan ditakuti. Retaknya pilar kejayaan Utsmaniyah bermula dari berbagai faktor internal yang kompleks. Salah satunya adalah kemerosotan struktur birokrasi yang sebelumnya menjadi tulang punggung kekaisaran. Pada masa Sultan Sulaiman Al-Kanuni, sistem pemerintahan sangat terorganisir, dengan para wazir dan penasihat yang dipilih berdasarkan kompetensi dan prestasi. Namun setelahnya, nepotisme dan korupsi merajalela. Jabatan-jabatan penting dibagikan sebagai hadiah politik, bukan lagi sebagai bentuk penghargaan atas prestasi. Ini membuat banyak sektor vital mengalami stagnasi. Bahkan dalam hal perdagangan dan pajak, banyak pejabat lokal yang menyalahgunakan wewenangnya demi keuntungan pribadi, merugikan kas negara dan meruntuhkan kepercayaan rakyat. Kelemahan birokrasi ini diperparah oleh lemahnya kepemimpinan setelah era para sultan besar. Banyak dari pengganti Sultan Sulaiman yang tidak memiliki visi besar atau keahlian militer yang mumpuni. Kekaisaran yang dulu dikenal karena kekuatan militernya kini mulai tertinggal dalam hal inovasi dan strategi. Ketika Eropa mengalami revolusi industri dan mengalami lonjakan teknologi serta kekuatan ekonomi, Utsmaniyah masih terpaku pada cara-cara lama. Senjata mereka mulai ketinggalan zaman, armada lautnya kalah saing, dan strategi militernya tidak lagi efektif. Perbedaan ini menciptakan jurang besar antara kekuatan Utsmaniyah dan kekuatan Eropa, khususnya Inggris dan Perancis. Dari sisi ekonomi, jalur perdagangan yang dulu menjadi nadi kekayaan Utsmaniyah perlahan mulai dialihkan. Penemuan rute laut ke India dan Asia oleh bangsa Portugis dan Belanda secara drastis mengubah peta ekonomi dunia. Kapal-kapal dagang dari Eropa tidak lagi perlu melewati jalur darat melalui Timur Tengah yang dikendalikan oleh Utsmaniyah. Ini secara otomatis memangkas pendapatan dari pajak dan bea masuk yang selama ratusan tahun menjadi pemasukan utama negara. Pusat-pusat perdagangan seperti Istanbul dan Bursa yang dulunya ramai oleh para saudagar dari seluruh dunia, mulai kehilangan pesonanya. Perekonomian domestik juga terganggu oleh fluktuasi nilai mata uang dan krisis keuangan yang berkepanjangan. Di sisi lain, kekacauan sosial dan pemberontakan dari wilayah jajahan juga menambah tekanan. Daerah-daerah seperti Mesir, Yunani, dan Balkan mulai memperlihatkan gelagat ingin melepaskan diri. Nasionalisme mulai berkembang di kalangan masyarakat lokal yang merasa ditekan dan diabaikan oleh pemerintah pusat. Perang demi perang pecah, menguras tenaga dan harta kekaisaran. Setiap konflik berarti biaya logistik, senjata, dan pembayaran tentara, sementara pemasukan terus menyusut. Ini menjadi siklus yang melemahkan. Semakin banyak konflik, semakin banyak biaya, semakin sedikit kekayaan yang tersisa untuk menjaga stabilitas negara. Kejatuhan ekonomi ini juga tercermin dalam kehidupan istana. Istana Topkapi yang dulu penuh dengan emas dan permata, mulai mengalami pengetatan anggaran. Koleksi permata tidak lagi bertambah,
Malah banyak yang dijual diam-diam ke luar negeri untuk menutupi defisit. Biaya pembangunan dan pemeliharaan masjid, sekolah, dan rumah sakit mulai dikurangi. Subsidi terhadap kegiatan keagamaan dan pendidikan semakin dipangkas. Sultan yang dulu disanjung sebagai pelindung umat dan penjaga kesejahteraan, mulai dilihat sebagai simbol ketidakmampuan dan keterasingan dari rakyatnya sendiri. Hubungan diplomatik pun mengalami kemunduran. Dulu, Utsmaniyah disegani dalam pertemuan-pertemuan kerajaan Eropa. Kini, mereka hanya menjadi pion dalam permainan politik besar. Perjanjian-perjanjian dagang yang dulu menguntungkan, kini menjadi alat eksploitasi bagi bangsa-bangsa Eropa. Bahkan Inggris, yang dulunya membina hubungan erat dengan Utsmaniyah, mulai berbalik dan memanfaatkan kelemahan politik serta ekonomi negeri itu untuk menguasai pasar dan tanah jajahan di wilayah Arab. Dan meskipun istana tetap berusaha mempertahankan simbol-simbol kekayaan, seperti arak-arakan mewah, parade kesultanan, dan pesta rakyat, di balik semua kemegahan itu tersimpan kecemasan besar. Kekayaan yang dulu tak terbatas kini menjadi ilusi. Kekuasaan yang dulu begitu kokoh, mulai digerogoti oleh zaman dan realitas. Para sejarawan mencatat bahwa ini bukanlah kejatuhan yang terjadi karena satu sebab tunggal. Ini adalah hasil dari rangkaian panjang kesalahan, kelalaian, dan keangkuhan yang tidak diimbangi dengan pembaruan sistem dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Maka ketika kita membandingkan antara kekayaan Sultan Utsmaniyah dan Raja Inggris, terutama pada masa transisi ini, kita melihat gambaran yang sangat kontras. Inggris justru mengalami lonjakan kekayaan karena revolusi industri, ekspansi kolonial, dan modernisasi sistem keuangan. Bank of England berkembang pesat, sistem perbankan dan perdagangan mereka menjadi standar dunia. Sementara itu, Utsmaniyah terjebak dalam romantisme masa lalu dan enggan berinovasi. Kekayaan yang dulu bisa menyaingi kerajaan manapun di dunia, termasuk Inggris, kini hanya menjadi cerita kejayaan yang tertulis dalam sejarah. Meskipun Kekaisaran Utsmaniyah telah runtuh secara resmi pada tahun 1924 setelah penghapusan khilafah oleh Mustafa Kemal Atatürk, jejak kekayaan, kebesaran, dan pengaruhnya tetap membekas dalam berbagai bentuk hingga saat ini. Apa yang ditinggalkan oleh Utsmaniyah bukan hanya reruntuhan istana atau monumen-monumen megah yang menjadi objek wisata di Istanbul, melainkan sebuah warisan ekonomi, budaya, dan peradaban yang memengaruhi dunia Islam bahkan dunia Barat hingga hari ini. Tidak sedikit pula yang menyebut bahwa model administrasi ekonomi dan birokrasi Utsmaniyah menjadi inspirasi awal bagi negara-negara modern di Timur Tengah dan Asia Selatan. Di pusat kekaisaran, Istanbul, Istana Topkapi masih berdiri dengan megah sebagai simbol dari kekayaan masa lampau. Di dalamnya, tersimpan peti-peti permata, pedang-pedang berlapis emas, hingga jubah-jubah sultan yang terbuat dari kain terbaik dari Persia dan India. Bahkan, relik suci peninggalan Rasulullah juga disimpan di sini, menambah aura spiritual yang membungkus kejayaan duniawi kekhalifahan Utsmaniyah. Bangunan ini bukan sekadar arsitektur, ia adalah manifestasi visual dari harta dan kekuasaan yang begitu luar biasa pada masanya. Hingga hari ini, Istana Topkapi menjadi salah satu destinasi wisata paling diminati di Turki, mencerminkan bagaimana kekayaan masa lalu tetap menjadi daya tarik yang tak lekang oleh waktu. Namun, warisan Utsmaniyah tidak berhenti pada benda-benda berharga atau bangunan monumental. Mereka juga mewariskan sistem ekonomi berbasis wakaf, yang menjadi tulang punggung kesejahteraan sosial masyarakat. Wakaf digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, dapur umum, dan masjid yang hingga kini masih berfungsi di berbagai wilayah bekas kekuasaan Utsmaniyah, seperti di Bosnia, Suriah, Palestina, Mesir, bahkan di Mekah dan Madinah. Sistem wakaf ini memungkinkan rakyat miskin untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan secara gratis, sesuatu yang pada abad pertengahan bahkan belum dikenal di Eropa. Bahkan lebih dari itu, bahasa, pakaian, makanan, hingga gaya arsitektur Utsmaniyah meninggalkan pengaruh yang begitu kuat pada budaya lokal di negara-negara bekas wilayah kekuasaan mereka. Di Balkan, masjid-masjid bergaya Ottoman masih menjadi pusat aktivitas masyarakat Muslim. Di Mesir, pengaruh gaya busana Utsmaniyah masih terlihat dalam pakaian tradisional kaum ulama. Di wilayah Levant seperti Suriah dan Lebanon,
Tata kota lama masih menunjukkan sentuhan gaya Utsmaniyah yang khas, dengan ganggang sempit, air mancur publik, dan toko-toko kecil yang dibangun berdampingan dengan masjid dan madrasah. Bahkan dalam dunia intelektual, kekayaan Utsmaniyah mewujud dalam koleksi manuskrip dan perpustakaan mereka yang kini menjadi referensi penting dalam studi sejarah Islam, sains klasik, hingga seni kaligrafi. Universitas-universitas ternama di Eropa dan Amerika berlomba-lomba mengoleksi dan menerjemahkan manuskrip-manuskrip peninggalan Utsmaniyah untuk memahami lebih dalam bagaimana kekaisaran ini menjalankan kekuasaannya selama berabad-abad. Banyak sarjana yang kemudian menyadari bahwa kejayaan Utsmaniyah bukan hanya karena kekuatan militer atau diplomasi, tetapi juga karena investasi besar dalam pendidikan, ilmu pengetahuan, dan pengelolaan kekayaan yang terstruktur dengan baik. Tidak sedikit pula orang yang membandingkan kekayaan Sultan Utsmaniyah dengan para raja Eropa pada masanya, dan hasilnya, dalam banyak aspek, para sultan memiliki keunggulan. Mereka tidak hanya menguasai kekayaan dalam bentuk emas dan perak, tetapi juga kekayaan intelektual, spiritual, dan sosial yang jauh lebih luas dampaknya. Hal ini menjadikan warisan Utsmaniyah bukan hanya materi, tetapi juga nilai dan sistem yang tetap relevan hingga sekarang. Kini, ketika kita berbicara tentang warisan kekayaan Utsmaniyah, kita tidak hanya membayangkan istana megah atau peti harta karun, melainkan sebuah peradaban yang mewariskan sistem pemerintahan, hukum, pendidikan, dan ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Dan semua itu dibangun dengan pijakan kekayaan yang dikelola dengan cerdas dan visioner oleh para sultan dan penasihatnya. Kejayaan mereka adalah hasil dari strategi jangka panjang, tidak hanya sekadar ekspansi wilayah atau penaklukan, tetapi juga membangun pondasi kuat dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Warisan itu kini berada di tangan generasi penerus, umat Islam di seluruh dunia. Maka, memahami dan meneladani bagaimana Kekaisaran Utsmaniyah mengelola kekayaan bisa menjadi pelajaran penting, bahwa kejayaan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan senjata, tetapi juga oleh kecerdasan dalam mengelola sumber daya, membangun pendidikan, dan menanamkan nilai spiritual dalam setiap sendi kehidupan. Dan pada akhirnya, sejarah mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati adalah yang meninggalkan manfaat jauh setelah pemiliknya tiada. Kisah kekayaan Kesultanan Utsmaniyah bukan sekadar catatan sejarah, tapi pelajaran tentang bagaimana kekuasaan, kecerdikan dagang, dan sistem pemerintahan yang tertata rapi bisa membentuk peradaban megah yang disegani dunia. Meski kini hanya tinggal jejak, kemegahan dan kekayaan mereka tetap menginspirasi, bahkan hingga kini masih menjadi bahan perbandingan dengan kerajaan-kerajaan besar lainnya, termasuk Kerajaan Inggris.